Perkenalkan, nama saya Indriati Kohanaha, biasa dipanggil Indri. Saya sejarah angkatan 2023. NIM saya 238720103. Perkenalkan, nama saya Intan Babuni Kaprina dari sejarah 2023. NIM saya 238720103. Saya Tersias Paskesli, NIM 287201015. Saya prodi sejarah angkatan 2003. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Tarsian Subarus. Saya dari prodi sejarah 2023. NIM saya 2387201014. Museum Brawijaya di Malang, Jawa Timur merupakan salah satu museum militer yang memiliki koleksi kendaraan tempur, termasuk tank. Sejarah kendaraan tempur tank di Museum Brawijaya bermula dari upaya pemerintahan Indonesia untuk mengumpulkan dan merawat koleksi alat perang dan kendaraan tempur yang digunakan dalam perang kemerdekaan. Koleksi tank di Museum Brawijaya meliputi berbagai jenis tank yang pernah digunakan dalam pertempuran, baik dalam perang kemerdekaan maupun konflik lainnya. Tank-tank tersebut menjadi simbol keberanian dan perjuangan para pejuang Indonesia dalam melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, koleksi tank di Museum Brawijaya terus bertambah dengan adanya penambahan kendaraan tempur baru yang menjadi bagian dari sejarah militer Indonesia. Kehadiran tank-tank ini tidak hanya sebagai objek koleksi, tetapi juga sebagai saran pendidikan dan pengenalan sejarah perjuangan bangsa Indonesia kepada generasi muda. Dengan adanya koleksi kendaraan tempur, tank di Museum Brawijaya, pengunjungan dapat belajar tentang sejarah perang kemerdekaan Indonesia, memahami peran serta kendaraan tempur dalam pertempuran, serta menghargai jasa dan pengorbanan para pejuang yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Peninggalan sejarah pemuda Menteng 31 dalam memperjuangkan kemerdekaan. Museum Juang 45 nyatanya juga menyimpan mobil asli milik Presiden pertama Indonesia, yakni Presiden Soekarno. Mobil Dinas Rep 1 milik Presiden Soekarno yang ada di Museum Juang 45 itu asli dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Mobil Rep ini merek Buick buatan Amerika Serikat AS tahun 1939 dan dulu digunakan oleh Ir Soekarno untuk tugas kenegaraannya. Namun siapa sangka mobil mewah yang menjadi tumpangan Presiden Indonesia ini diperoleh dari hasil curian. Seperti apa mobil hasil curian? Museum menceritakan bahwa pasca kemerdekaan 1945, Indonesia masih menjadi negara baru dan keadaan perekonomian pada saat itu belum stabil. Maka kata museum, keadaan ini tentu belum bisa memumpuni Indonesia untuk membeli transportasi yang akan ditumpang oleh seorang presiden. Sampai suatu hari ketika Sudiro, salah satu teman baik Bung Karno, lewat di depan kantor Departemen Perhubungan Jepang. Ia melihat sebuah mobil mewah terparkir di halaman. Pak Sudiro ini dulu sempat bekerja di Java Hakokai. Setelah Java Hakokai dibubarkan, Sudiro belum mengambil upah sekitar 5-6 bulan. Kata Muslim, upaya Sudiro di Java Hakokai pada saat itu sekitar Rp 250 per bulan. Dan momen pertama kali Sudiro melihat mobil mewah tersebut ialah setelah Sudiro pulang mengambil upah di kantor Java Hakokai. Pada momen tersebut, Sudiro langsung masuk kawasan Departemen Perhubungan Jepang dan hendak berbincang dengan supir yang mengendarai mobil tersebut. Kebetulan, kata musim supir tersebut merupakan orang Indonesia asal Kebumen bernama Ngadiman. Sudiro mengajak bicara Pak Ngadiman dan memberikan Pak Ngadiman uang sekitar Rp 300 untuk pulang kampung. Pak Ngadiman mau dan
Pak Andiman mau dan kunci mobil tersebut dipegang oleh Sudiro, papar Muslim. Mengingat mobil mewah tersebut merupakan mobil keluarga terbatas, maka Sudiro tidak bisa mengendarainya. Alhasil Sudiro meminta bantuan seorang sahabat bernama Arif untuk mengendarai mobil tersebut ke rumah Irswe Karno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Kawasan rumah Soekarno pada masa itu masih berupa hutan dan sepi. Jadi kalau ada suara mobil yang datang pasti akan terdengar jelas. Mendengar suara mesin mobil melaju rumahnya di kejauhan, kata Muslim, Irswe Karno pun keluar rumah karena penasaran siapa gerangan orang penting yang berkunjung ke rumahnya. Saat Sudiro dan Arif sampai di halaman rumah Irswe Karno dan keluar dari dalam mobil, Sudiro kemudian mengatakan, "Ini loh, Bung, mobil yang cocok dikendarai oleh seorang presiden." Muslim melanjutkan, awalnya Irswe Karno tidak percaya apa yang dikatakan Sudiro, tapi dari situlah mobil tersebut kemudian menjadi mobil dinas Soekarno untuk menghadiri tugas kenegaraannya. Beberapa orang mungkin bertanya, mengapa pihak Departemen Pertahanan Jepang tidak mengambil kembali mobil yang telah diambil Sudiro tersebut? Muslim menjelaskan bahwa setelah Indonesia merdeka, kondisi Jepang pada saat itu telah kalah dan lemah. Ditambah pada saat itu pihak yang menang dalam peperangan berhak atas harta ataupun senjata dari pihak yang kalah. Senjata ini kemungkinan digunakan dalam pertempuran atau konflik yang melibatkan tentara Jepang selama periode tersebut. Senjata ini mungkin sudah tidak digunakan lagi dan ditemukan oleh pasukan sekutu atau pihak lain yang kemudian mengambilnya sebagai barang rampasan. Senjata rampasan yang ditinggalkan oleh Tentara Keamanan Rakyat atau yang disebut TKR dan Perjuangan pada bulan Oktober 1945. Senjata ini mungkin digunakan dalam pertempuran atau konflik yang terjadi selama periode tersebut. Senjata ini juga kemungkinan diambil oleh pihak lain sebagai barang rampasan setelah TKR dan pejuang meninggalkannya. Martior 80 mm adalah senjata rampasan yang ditinggalkan oleh tentara Inggris pada tanggal 10 November 1945. Senjata ini kemungkinan digunakan tentara Inggris dalam pertempuran atau konflik pada saat itu. Setelah tentara Inggris meninggalkannya, mortir ini kemungkinan diambil oleh pihak lain sebagai barang rampasan atau sebagai trofi perang. Senjata rampasan yang ditinggalkan oleh Tentara Kemenangan Rakyat TKR dan pejuang pada bulan Oktober 1945. Senjata ini mungkin digunakan dalam pertempuran atau konflik yang terjadi selama periode tersebut. Setelah TKR dan perjuangan meninggalkannya, senjata ini kemungkinan diambil oleh pihak lain sebagai barang rampasan atau sebagai trofi perang. Yang tak kalah menarik adalah adanya 300-an koleksi keris milik Maijen TNI Purun Imam Utomo. Ia adalah Gubernur Jatim 1998 sampai 2008 dan Pangdam F. Brawijaya 1995 sampai 1997. Keris sebelumnya dititipkan di Museum MPU Tantular Sidoarjo. Kemudian pengambilan keris melalui biro khusus di museum dan untuk jumlahnya diperkirakan mencapai 300-an keris. Jelas MA Tabim, pemandu Museum Brawijaya. Setelah berkeliling, Maijen TNI Farid Makruf melihat etalase keris koleksi museum itu. Ia lalu memegang keris dan meloloskan dari sarungannya. Saring mengacungkan kerisnya, ia berujar, "Ini senjata Tadulako." Tadulako merujuk pada profil sosok Panglima Perang di Sulawesi Tengah. Putra asli Madura ini memimpin Korem 1132 Tadulako yang berkedudukan di ibu kota provinsi Sulteng.